Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar semuanya sahabat podcast Kemangi yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada bisa melihat tayangan kami sore hari ini. Senang sekali saya Yasin Alibi kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui saluran podcast Kemangi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sore hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda saat-saat menunggu berbuka puasa. Tentunya saya berharap Anda semua yang saat ini ada di rumah ataupun ibu-ibu yang lagi menyiapkan menu buka puasa sore hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selama 20 menit ke depan saya tidak sendiri tapi sudah hadir di studio podcast Kemangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi narasumber yang luar biasa sore hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Yusron Suhaimi SHI, Kepala KUA Kecamatan Bangurjo. Langsung saja sore hari ini saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sehat ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan puasanya tetap semangat maksudnya Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai hari ini sudah biasa puasa, tidak terasa. Tidak terasa Pak Haji ya. Kalau sudah terbiasa puasa seperti ini ya menjadi, apalagi puasa wajib ini menjadi puasa yang lebih bersemangat bagi kita Pak Haji ya. Ya Pak Haji, sore hari ini kita akan membahas tentang tema tentang sambut hari kemenangan dengan Ru'yatul Hilal. Nah ini bisa disampaikan kepada pemerhati yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Kita akan mengakhiri pelaksanaan puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Baik Pak Haji, silakan bisa dimulai prolognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, mari kita awali sore hari ini dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mari bulan yang penuh berkah ini, bulan di mana banyak maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan dilipat gandakan pahala. Kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar kita nanti bisa mendapatkan kemenangan hidup kita di dunia ini. Sahabat podcast Kemangi yang saya cintai, kesempatan Ramadan ini mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dengan harapan nanti kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang yang berpikir dan berilmu. Sebenarnya hidup kita itu apa? Sebenarnya kita berbuat baik kepada manusia, kita beramal soleh, kemudian kita melaksanakan segala perintahnya Allah, kita mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Saya kira mari kita pikir untuk diri kita sendiri. Saya yakin panjenengan pasti punya jawaban ini. Jawabannya tidak lain adalah karena kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ini yang perlu kita camkan dulu agar kita menjadi insan-insan yang nanti menang di bulan-bulan Qomariyah ini. Sahabat podcast yang saya hormati, bulan ini Allah telah melipat gandakan pahala kita, tetapi juga Allah melipat gandakan dosa-dosa kita. Mari kita menjadi insan yang selalu ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Kita harus menjadi insan yang selalu takwa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita ingin tadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kelancaran dan menjadi ihsan yang menang di hidup di dunia ini. Saya demikian Pak Ustadz. Baik,
Terima kasih. Itulah sahabat podcast Kemangi, pembuka atau kata pembuka prolog yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Yusron Suhaimi. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Bangurjo. Dan terus panteng di podcast siaran podcast Kemangi yang selalu hadir di setiap pukul 16 sore selama kurang lebih 20 menit. Kami menemani Anda di saat Anda sedang beristirahat, yang baru pulang dari kantor mungkin, ibu-ibu yang lagi masak sambil mendengarkan siaran kami. Alhamdulillah dapat tambahan ilmu dari berbagai narasumber yang hadir setiap hari. Baik Pak Haji, luar biasa ini Pak Haji ya. Puasa kita sudah kita lakukan, kita jalani, tentu banyak pengalaman-pengalaman di dalamnya. Ketika muslimah terutama di Indonesia, ketika akan mengakhiri puasa ini biasanya pemerintah atau Badan Hisab Ru'yah terutama di Kabupaten Banyuwangi ini melaksanakan namanya Ru'yatul Hilal Pak Haji gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana apa dasar pelaksanaan perasaan Ru'yatul Hilal sehingga nanti setelah adanya hilal yang nampak ataupun tidak itu segera dilaporkan ke tim putusan sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Kira-kira bagaimana Pak Haji? Ya, baik Pak Ustadz. Jadi ru'yat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda bahwa berpuasalah ketika engkau melihat hilal dan berbukalah atau mengakhiri puasa ketika engkau melihat bulan. Ketika kamu tidak melihat bulan, maka genapkanlah Saban itu menjadi 30 hari. Jadi dalam sabda ini sudah jelas bahwa dasar dari Ru'yatul Hilal adalah dengan melihat bulan. Yang sering dengan kata lain dikenal dengan istilah Ru'yatul Hilal gitu Pak Haji ya. Ru'yatul Hilal. Jadi melihat bulan secara langsung gitu Pak Haji. Secara langsung. Ada alat peralatan begitu ya. Kalau di zaman Rasulullah memang belum ada. Belum ada Pak Haji ya. Mata dengan kepala sendiri. Tapi kalau di zaman sekarang kita sudah ada teknologi peralatan gitu, canggih, ada teleskop atau sebagainya. Iya. Ini akan lebih jelas. Cuma hanya masalahnya perbedaan kita dengan hisab dan ru'yat itu kan karena penafsir masalah nas yang dipakai. Ada satu ormas yang memakai hisab karena dasarnya adalah memakai wujudul hilal, yaitu 2 derajat hilalnya. Jadi sudah dianggap wujud daripada bulan sehingga bisa dilaksanakan puasa besok harinya. Gitu. Kalau di dalam Kementerian Agama kita didasarkan pada 2 metode sebenarnya, yaitu hisab dan ru'yat. Jadi menggabungkan kedua metode Pak Haji ya? 2 metode, bukan satu metode, tapi 2 metode. 2 metode. Ini sudah didasarkan pada fatwa dari MUI nomor 2 tahun 94. Jadi metode dipakai karena di dalam ru'yat itu ada namanya hisab juga. Sebelum kita ru'yat hilal itu sudah ada hisab. Nah, terkait hisab yang digunakan ketika meru'yat itu kira-kira standar yang dipakai oleh istilah Mabims gitu Pak Haji ya. Itu berapa derajat bisa dikategorikan bahwa itu sudah masuk tanggal baru atau tanggal 1 Pak Haji? Iya betul. Gini, jadi Mabim itu adalah forum Menteri Agama se-Asia Tenggara. Ini terbentuk di Riyadh ya. Pada tahun 2004 kalau nggak salah ya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan sampai sekarang ya. Jadi istilah forum yang tidak resmi, tapi punya tujuan yang mulia, yaitu agar menggerakkan umat Islam di dunia ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Itu berkaitan dengan masalah hilal sudah sepakat ya, Menteri Agama dari Singapura, Malaysia juga Pak Haji ya? Ya. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Oh gitu. Jadi sudah disepakati bahwa nanti untuk hilalnya dipatoki dengan
3 derajat. 3 derajat. Bukan 2 derajat. Oh, gitu. 3 derajat, elongasinya 64 derajat. Iya, iya. Ini sama dengan tahun lalu. Iya. Ya. Kalau saudara kita di ormas lain memakai 2 derajat. Apa alasannya? Karena ini kalau pakai 2 derajat ternyata banyak kritikan. Kenapa? Kalau dekat dengan ufuk, ya, itu ternyata bulan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, kalah dengan syafaqnya matahari. Gitu. Maka di dalam mabin ini ditetapkan 3 derajat. 3 derajat. Kalau 3 sudah bisa dilihat Pak Haji ya, sudah di atas agak tinggi mungkin ya. Ya, agak tinggi sedikit, agak jelas nanti dilihat. Oh, ini kan gitu. Iya. Jadi itu fungsinya mabin ya di dalam menentukan. Mungkin nanti ada suatu perubahan mungkin ya dari pertemuan para Menteri Agama. Iya, biasanya dari beberapa tempat di tempat dilaksanakannya Ru'yatul Hilal, terutama di Indonesia Pak Haji. Tentu sudah ada beberapa titik yang digunakan untuk meru'yah gitu Pak Haji. Hasil dari Ru'yatul Hilal itu dilaporkan ke pemerintah, dalam arti Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian melaksanakan sidang isbat. Gitu Pak Haji ya? Ya betul. Jadi insya Allah tahun ini Kementerian Agama akan menyiapkan 128 lokasi. 128 titik. Saya yakin itu kan sudah cukup banyak lokasi ya. Iya. Dan tidak ada keraguan nanti kan banyak saksi nanti ya. Iya. Bisa melihat hilal atau tidak melihat hilal. Iya. Jadi konsep ini saya kira tidak akan bisa meragukan. Gitu karena aja. pemerintah hadir. Iya. Hadir di sini adalah untuk dalam rangka menyatukan perbedaan tadi. Iya. Maka memakai lokasi 128. Bayangkan tuh banyak sekali ya. Iya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau kita nanti di sini tempatnya ada di. Kalau di Banyuwangi di mana Pak Haji? Gumuk Lasi atau di Alas Purwo. Di Alas Purwo. Tapi selama ini di Banyuwangi belum pernah kelihatan. Betul. Apa saya penyebabnya itu? Juga sampai penasaran. Berkali ikut di dalam Ru'yatul Hilal belum pernah melihat hilal. Sama sekali. Belum pernah sekali. Memang ini ada kendala. apa kira-kira kendalanya? Ya. Kendala yang pertama adalah mendung. Oh. Sering terjadi mendung tiap kita melihat hilal. Kedua, kalau di Alas Purwo kan ada apa itu? Embun asap dari ombak. Dari uap air laut gitu ya. Jadi tidak begitu kelihatan. Oke. Jadi yang kelihatan cuma syafaqnya matahari aja, sama gitu. ufuknya, nanti bulan tidak kelihatan. Mungkin kalau tempat lain yang lebih jelas seperti di Jawa Barat. Yang sering kita dengar di Gresik Pak Haji ya. Ya, di Gresik. Itu sering. Kodok namanya. Ya, Tanjung Kodok sering kelihatan. Jelas sekali bisa sering berhasil melihat bulan. Ya baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Wah tanpa terasa nih Pak Haji sudah hampir usai. Durasi kita memang terbatas kan karena dibatasi, maunya sih agak lebih lama. Baik sebelum kita nanti beranjak dari studi podcast ini Pak Haji, kita setelah ada penentuan sidang isbat kapan hari rayanya gitu, tentunya setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ada hari raya Idul Fitri Pak Haji. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang sudah melaksanakan kegiatan puasa di Ramadan, maka ketika keluar dari Ramadan masuk hari raya Idul Fitri dikategorikan adalah orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang begitu. Nah, kira-kira hari kemenangan itu seperti apa sih Pak Haji? Baik Pak Haji. Begini, bahwa puasa kita di bulan Ramadan ini adalah ujian dari Allah SWT. Betul. Tidak sama dengan hari-hari lain. Ya. Kita ada beberapa hal yang dilarang untuk membatalkan puasa. Ya. Seperti Nabi kita pernah bersabda, jangan sampai kita sia-sia berpuasa ya, karena kita melaksanakan gosip, menggibah, menjelekkan orang lain. Ya. Kemudian kita melakukan semacam mengadu domba, ya. Berbohong atau dusta, tidak bisa menjaga syahwat kita dan sebagainya. Itu satu bentuk larang-larangan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini ujian bagi kita semua. Ya. Mari Allah memberikan kita ujian ini, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang tidak lain adalah kita akan menjadi orang yang selalu takwa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah salah satu bentuk bulan manusia untuk lebih dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini mari kita berikan sebaik mungkin ya. Apalagi nanti ada malam Lailatul Qadar, malam di mana 1000 bulan kebaikan daripada bulan lain.
bulan di mana doa kita akan dikabulkan, dan insya Allah nanti nasib kita ke depan juga akan ditentukan ketika kita mohon doa pada malam Lailatul Qadar. Mari kita menjadi ihsan dalam bertakwa. Kita sadar bahwa hanya Allah yang berkuasa, yang tidak minta sesuatu, dan kita yang selalu minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita selalu dikabulkan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Iya, Pak Haji. Setelah Ramadan selesai, kita keluar di hari raya kan tergolong orang-orang yang beruntung bisa melaksanakan amalia-amalia Ramadan. Ya, kemudian ada istilah kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Nah, kemenangan di luar bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal itu adalah milik orang-orang yang berpuasa. Kira-kira kemenangan seperti apa atau siapa saja yang dikategorikan orang-orang yang menang, Pak Haji, di hari kemenangan? Betul, itu, Pak Haji. Jadi orang yang menang bagi orang yang berpuasa. Yang berpuasa. Bukan yang tidak berpuasa. Oh. Karena ada orang yang mengatakan orang yang dewasa tidak berpuasa, tapi mengharap bulan Idul Fitri itu bagaikan orang memakai sabuk tapi tidak ada celananya, katanya. Itu katanya gitu. Gitu ya. Iya, kan tapi memang di daerah kita, di kampung kita, di wilayah kita itu, Pak Haji, kan puasa itu rahasia. Ada yang puasa, itu kan kita tidak tahu. Ketika mereka sampai di hari rayanya, semua berhari raya, Pak Haji. Betul, ya. Yang nggak puasa berhari raya, yang puasa juga hari raya. Nah ini kira-kira ciri-ciri orang yang menang itu bagaimana sih, Mas? Ya, gini, Mas. Ini, Pak Ustadz. Memang ya masih banyak lah saudara kita yang tidak berpuasa terus terang ya. Saya sering lihat di jalan itu ada warung ditutup selambu. Justru tapi bawahnya kelihatan. Banyak kakinya. Kakinya berambut semua ya. Mungkin saya mungkin berhalangan mereka. Oke, husnudun aja, Pak Haji. Gitu. Jadi gini, tadi ciri-cirinya bagian orang yang menang yaitu yang pertama bahwa itu kelihatan nanti setelah pasca Ramadan. Orang itu kalau sudah menang dalam Ramadan biasanya dia akan senantiasa berbuat baik yang lebih baik, beramal yang lebih baik. Lebih baik sebelumnya. Ramadan, pasca Ramadan. Masya Allah. Dan seterusnya, bukan dalam Ramadan, tapi setelah bulan berikutnya dia selalu melaksanakan kebaikan itu. Iya. Sholat 5 waktu tidak cukup, dia juga menambah dengan sholat sunnah. Orang wanita yang tidak berjilbab, sadar akhirnya dia berjilbab menutup auratnya. Itu sudah secara fisik sudah kelihatan. Iya. Jadi intinya orang yang menang ini adalah orang yang selalu merubah dirinya untuk menjadi lebih baik Pak Haji, daripada bulan-bulan sebelumnya. Iya. Itu. Iya, jadi bisa dikategorikan, bisa kelihatan secara kasat mata mereka yang sebelumnya mungkin tidak rajin ke masjid gitu, Pak Haji. Setelah Ramadan kok dia tiba-tiba rajin gitu. Mungkin termasuk orang-orang yang menang ini, Pak Haji. Ya, insya Allah itu. Ya. Iya. Semoga senantiasa mereka diberikan hidayah ya, sampai diarahnya selalu konsisten kemenangannya ini. Iya. Jangan sampai nanti berbuat lagi maksiat. Tapi yang paling penting, Pak Haji, yang paling penting ketika Ramadan telah usai meninggalkan kita, tiba di hari kemenangan, jangan lupa di rumah kan juga banyak kue-kue dan lain-lain, Pak Haji. Betul, Ustaz. Kadang orang punya falsafah. Ini hari balas dendam, katanya. Balas dendam sebulan penuh ya Allah. Satu bulan kita tidak bisa berpuasa. Ayo di Fitri ini kita rayakan dengan balas dendam, makan yang banyak. Artinya banyak nggak terkontrol masalah maksiat. Iya, Masya Allah. Ya, ini ada orang yang nggak sadar seperti ini. Iya. Jadi salah mengartikan bulan Fitri itu dengan. Jadi kemenangan itu bukan balas dendam. Balas dendam sebebas-bebasnya, Pak Haji, ya. Jadi hari kemenangan menang setelah kita 1 bulan penuh berpuasa, menahan nafsu gitu, Pak Haji, ya. Nah, nafsu, betul. Tidak menuruti nafsu kita di siang hari yang halal saja jadi haram ketika berpuasa. Betul, gitu, Pak Haji, ya. Ya Allah, luar biasa, Pak Haji. Baik, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, itulah kajian kita sore hari ini tentang hari kemenangan dan Ru'yatul Hilal yang disampaikan oleh Bapak Haji Yusron Suhaimi. Beliau adalah Kepala KOA Kecamatan Bangorjo. Durasi waktu yang semakin limit, disilakan Pak Haji, ada saran atau harapan kepada sahabat podcast Kemangi tentunya yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Silakan Pak Haji. Saudaraku podcast Kemangi, mari
kita senang menjadi orang yang selalu konsisten dalam kemenangan ini. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa tujuan kita hidup di sini adalah untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Idaman kita nanti di akhir hayat kita, di yaumul qiyamah, husnul khotimah, dan bisa masuk surganya Allah. Mari kita laksanakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan berbuat baik pada sama manusia, dengan beramal soleh, belajar dari kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, saudara podcast yang saya hormati, mari kita mengikuti sidang isbat penentuan 1 Syawal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Ya. Pemerintah ini dalam arti menengahi perbedaan yang ada di masyarakat, kebingungan yang ada di masyarakat. Karena yang dipakai sistem di Kementerian Agama adalah hisab dan ru'yat. Dan kita tahu bahwa di Al-Quran, di surat An-Nisa sudah diperintahkan agar kita selalu taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu wa ati'ullaha wa rasulah min ulil amri minkum. Taatlah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa di antara kamu. Dan ada ulama yang mengatakan, patuhilah hakim, karena itu yang akan mengatasi perbedaan di antara kita. Demikian Pak Yasin. Baik, terima kasih sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Itulah kajian kita sore hari ini, dan saya berharap Anda dalam keadaan terus dalam sehat walafiat, bisa menuntaskan kewajiban puasa di tahun 1444 Hijriah. Saya Yasin Alibi bersama narasumber Bapak Haji Yusron Suhaimi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi berterima kasih atas kebersamaannya, dan saya mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.